Tiga. Ada yang tiga, bagus. Yang pertama lagi beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, dan yang ketiga beriman kepada Kitab. Nah, sekarang yang Bapak akan sampaikan yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Siapa yang tahu ada berapa jumlah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita yang wajib kita imani? 4. Ada 4. Bagus. Pertama apa? Injil. Yang pertama dulu. Yang pertama Zabur. Zabur kedua kepada Nabi Isa. Salah. Isa. Nabi Daud. Kemudian Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Bagus. Kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Kemudian selanjutnya yang harus kita pelajari di samping ya kita meyakini akan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ya, kita dituntut untuk mengetahui landasan dan cara beriman. Landasannya apa? Untuk kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Al-Maidah. Catat nih. Al-Maidah ayat 44, di mana di dalam surat Al-Maidah ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Yang artinya barang siapa yang tidak berhukum dengan kitab Allah maka akan digolongkan menjadi orang-orang kafir. Oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman berkewajiban di dalam memberikan hukum atau memakai hukum adalah dari kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, agar kita digolongkan menjadi orang yang beriman. Kemudian yang harus kita lakukan dalam beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus tahu gimana caranya mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama kita harus tahu isinya ya, apa-apa yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mempelajari Al-Qur'an itu sendiri dari mulai juz 1 ya sampai dengan juz 30 harus kita pelajari ya, agar kita bisa mampu mengamalkan Al-Qur'an ya. Kemudian juga apa hikmahnya kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Apa coba ya, siapa yang tahu hikmah kita beriman kepada Allah? Yaitu pertama agar kita diberikan ketenangan dalam hidup ini. Coba bayangkan kalau kita ya dalam hidup tidak ada pedoman hidup, kita akan seperti binatang ya, nggak ada aturan, nggak ada pedoman, ya, nggak ada bimbingan, nggak ada arahan. Makanya Al-Quran itu ibarat peta kehidupan. Kapanpun dimanapun kita melangkah, insya Allah tidak akan tersesat ya. Bahkan dalam sabda Nabi sebutkan, "Man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah." Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, qadahu ilal jannah, maka Al-Quran itu sendiri akan membimbingnya, mengarahkannya seorang manusia itu kepada kebahagiaan, baik itu terlebih di dunia ya apalagi di akhirat nanti. Oke, itu selanjutnya apa kaitannya ya kita sebagai umat Islam beriman kepada kitab-kitab dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagi kalian ya sebagai pelajar itu sangat erat sekali kaitannya, yaitu kalian ditunjuk untuk disiplin, untuk rajin belajar dan sebagainya ya. Kalau di rumah harus berbakti pada orang tua ya. Nah, bagi kita sebagai hamba Allah tentu saja harus banyak membaca Al-Quran, kemudian juga kita harus berdakwah ya, kita menyampaikan kebenaran kepada orang lain ya. Jadi banyak sekali keterkaitannya antara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lingkungan kita. Semakin kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran, maka kehidupan kita akan meningkat dari segi keimanan dan ketenangan. Juga sebaliknya bila mana kita jauh daripada Al-Quran ya, maka kita kehidupannya seperti
kita hidup ini ya akan terarah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dengan membawa pedoman hidupnya yaitu Al-Qur'an ya, dengan tujuan agar membimbing manusia dari zaman kesesatan menuju zaman yang penuh dengan keselamatan. Itu aja mungkin yang bisa Bapak sampaikan materi PAI ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.